Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di channel Toko Atika. Video kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri atau penyebab toko sembako akan mengalami kebangkrutan atau istilahnya gulung tikar. Selamat menyaksikan. Bangkrut adalah sebuah toko yang menderita kerugian besar sehingga menguras aset atau modal toko dan mengakibatkan bangkrut. Oke, langsung aja. Yang pertama, gagal mengelola keuangan toko atau tidak ada manajemen keuangan toko. Maksudnya, toko kita mengalami kesulitan keuangan baik berupa uang cash untuk pengadaan barang yang kosong maupun modal usaha operasional toko, sehingga toko akan mengalami kebangkrutan. Contohnya guys, uang toko kita gabungkan dengan uang pribadi. Akibatnya modal toko bisa jadi tanpa terasa terkuras oleh kepentingan pribadi dan perputaran uang toko tidak bisa dikontrol dengan baik. Misalkan modal toko kita pakai untuk keperluan pribadi atau konsumtif, seperti beli mobil pribadi yang seharusnya tidak terlalu perlu, karena akibatnya kita tidak bisa putar modal untuk usaha kita, dan ini termasuk ciri-ciri akan mengalami kebangkrutan. Oke, kita lanjut. Yang kedua, menerapkan sistem hutang dengan modal terbatas. Kita sadari guys, terkadang kita memberikan hutang ke konsumen tanpa memperhitungkan batasan jumlah yang dipinjamkan, terutama keluarga, teman, atau yang kita kenal baik. Biasanya kita merasa sungkan atau tidak enak apabila tidak memberikan hutang dengan tidak memperhitungkannya, dan akibatnya apabila yang kita beri hutang sudah melewati dari modal usaha kita, akibatnya perputaran uang toko akan melambat tanpa memperhitungkan arus kas toko. Ditambah lagi yang berhutang macet, dan ini akan mengakibatkan kebangkrutan atau istilahnya gulung tikar. Oke, yang ketiga, besar biaya operasional dibandingkan keuntungan atau laba. Di dalam bisnis usaha sembako, pasti kita ingin mengembangkan usaha toko kita agar mendapatkan keuntungan yang banyak. Tetapi apabila biaya operasional seperti gaji karyawan, biaya listrik, sewa ruko, bensin kendaraan operasional, dan lain-lain itu lebih besar daripada keuntungan yang kita dapatkan, akan mengakibatkan usaha kita akan mengalami kebangkrutan atau istilahnya gulung tikar. Oke, kita lanjut. Yang keempat, toko tidak mengikuti perkembangan zaman. Apabila toko tidak beradaptasi mengikuti perkembangan teknologi yang semakin canggih, akibatnya toko akan sepi dan beralih ke toko yang lebih modern. Misalkan toko zaman sebelumnya belum ada yang namanya istilahnya jual pulsa elektronik, token listrik, dan lain-lain.
Sedangkan di zaman sekarang sudah ada sistem digital di mana satu aplikasi bisa banyak macam yang kita jual. Misalkan jual pulsa, token listrik, bayar air, dan banyak lagi. Dengan tidak mengikuti perkembangan teknologi ini, bisa jadi konsumen akan beralih ke toko yang lebih modern, yang serba instan. Yang kelima, hobi atau karakter yang tidak baik. Bagi teman-teman yang punya hobi atau kebiasaan sering bermain judi dan mabuk-mabukan, itu akan mempengaruhi usaha kita, karena kita bisa dicap tidak baik oleh konsumen atau di wilayah toko kita, dan ini termasuk ciri-ciri usaha kita mengalami kebangkrutan. Oke, kita lanjut yang keenam, belum siap untuk berjualan. Punya modal banyak, tidak punya keahlian atau pengalaman berdagang. Maksudnya guys, kita mempunyai banyak modal tapi tidak mempunyai bakat atau keahlian di bidang berdagang. Hanya ikut-ikutan aja karena melihat usaha orang sukses, jadi kita ikut-ikutan juga berbisnis berdagang. Namun tidak dibekali dengan ilmu berdagang, maka akan mengakibatkan kebangkrutan. Yang ketujuh, tempat usaha tidak strategis. Tempat atau warung kita tidak pada posisi yang tepat. Misalkan di lokasi yang ramai penduduk, pinggir jalan raya, atau dekat perkantoran dan mall. Ini salah satu ciri-ciri toko akan mengakibatkan kebangkrutan. Oke, sampai di sini dulu yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Toko Atika agar mendapatkan informasi video terbaru dari channel Toko Atika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.